Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat edukasi dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk sosial senantiasa bertemu dengan orang, senantiasa bertemu dengan teman kita, saudara kita untuk bersosialisasi. Tidak jarang ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita dicemooh, kita dibully, atau bahkan kita direndahkan. Itu suatu hal yang memang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang ketika orang dibully, ketika orang dicaci, ketika orang dicemooh, menjadikan mereka down dan kemudian tidak bisa bangkit lagi. Sebenarnya dalam Islam bagaimanakah tuntunan menghadapi cemoohan, menghadapi bulian, atau mungkin menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dalam diri kita. Imam Syafi'i, beliau pernah berpesan bahwa man yadhunnu innahu yaslamu min kalamin nas fa huwa majnun. Barang siapa yang menyangka kalau dirinya itu bisa selamat dari omongan orang lain, bisa selamat dari gunjingan orang lain, bahwa majnun, maka sungguhnya itu adalah orang gila. Karena kita itu tidak akan pernah bisa lepas daripada omongan, gunjingan, apapun yang kita lakukan. Kadangkala kita sudah melakukan hal yang benar, masih diomongin orang. Kita bahkan melakukan kesalahan, apalagi tambah dicaci maki, dicemooh sama orang lain. Nah, terus bagaimana harusnya kita menyikapi hal tersebut? Maka Imam Syafi'i beliau menambahkan di dalam perkataannya, bakalamun nas mislu suhur. Sungguhnya perkataan manusia itu ibaratnya adalah ibarat batu saja. Kenapa diibaratkan dengan batu yang besar, as-suhur? Kalau kemudian kita bawa batu itu di dalam punggung kita, kita pikul dia, maka siap-siap punggung kita itu akan patah jadinya. Tapi kalau kemudian batu itu kita letakkan, kita pijak di bawah kaki kita, fadhalu wa tantasir, maka kita akan menjadi lebih tinggi dengan berpijak pada batu tersebut. Sehingga pada saat ini yang kita butuhkan adalah persepsi yang positif. Cemoohan, gunjingan, dan juga barangkali caci maki dari orang, kita anggap saja itu sebagai batu pijakan yang harus kita pijak, sehingga kita bisa melaluinya menjadikan orang-orang yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bukankah banyak sekali orang-orang yang berhasil menjadi orang sukses, meskipun pada awalnya mereka dicaci, mereka dicemooh, bahkan mereka dibully habis-habisan. Dan kita juga melihat dalam kenyataan realita, banyak sekali orang-orang yang justru menjadi jatuh, justru menjadi hina ketika mereka terlena oleh pujian dari banyak orang. Allah Subhanahu wa taala saja, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan memiliki seluruh alam semesta, ada aja yang menyekutukan, ada aja yang tidak suka kepada Allah. Dan Rasulullah SAW sebagai nabi yang penyayang, sebagai nabi yang paling baik, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah, banyak juga yang tidak menyukai. Beliau dikatakan sebagai tukang sihir, beliau dikatakan sebagai orang gila, bahkan beliau ketika di Taif dilempari batu, ketika sholat di Ka'bah diberikan kotoran unta, tapi beliau bersabar. Terus di mana kita posisinya dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya? Tentu kita bukan siapa-siapa. Ketika Allah dan Rasulnya saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita. Maka kemudian yang paling tepat bagi kita adalah menanggapinya dengan pemikiran dan hati yang positif, dengan lapang dada, dan kemudian mencoba untuk bersabar. Nabi SAW memberikan resep yang mungkin ini akan bermanfaat bagi kita adalah la takunu imma'ah, kata Nabi. Janganlah kita itu menjadi orang yang tidak punya prinsip. Taquluna inna ahsanan nas ahsanna wa in dhalamu dhalamna. Kalau orang lain melakukan kebaikan, kita ikut berbuat kebaikan. Tetapi ketika orang lain berbuat dolim, maka kita ikut-ikutan berbuat dolim. Wattinu anfusakum, kata Nabi. Maka ambillah prinsipmu sendiri, jangan kita ikut-ikutan. Ketika orang lain berbuat jahat, kita ikut-ikutan berbuat jahat. Ketika orang lain berbuat kebaikan, kita ikut-ikut menjadi baik. Tidak boleh seperti itu, kata Nabi.
Walakin wadinu anfusakum, akan tapi ambillah pendapat prinsipmu sendiri. In ahsanan nas antusinu wa in asau alla tadlimu, kata Nabi. Kalau orang lain berbuat baik, maka ikutlah kamu berbuat baik. Tetapi kalau orang lain berbuat keburukan, berbuat berbuat kejahatan, alla tadlimu, kamu janganlah ikut-ikutan berbuat kezaliman. Mudah-mudahan dengan puasa kita hari ini menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi orang yang senantiasa berpikir positif menghadapi segala cacian, segala ujian, segala cobaan dan cemoohan daripada orang-orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.